kita, buku agama, dan sekarang kita buka halaman 29. Halaman 29. Tema pelajaran kita hari ini adalah syukur sebagai citra Allah. Segala apa yang kita terima dari Tuhan kita syukuri. Baik teman-teman semua, kata syukur bagi sebahagian orang menjadi suatu yang mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan manusia zaman sekarang sering memandang seolah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini semata-mata hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Bagi orang beriman, pandangan semacam itu tidak sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang beriman mengamini bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis maupun pahit, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu tidak pernah lepas dari Sang Pencipta. Hidup kita, keadaan kita merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka, karena Allah senantiasa berperan dalam kehidupan manusia, selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepada Tuhan. Baik, teman-teman semua, dalam pelajaran ini juga kita mendengarkan tentang cerita 10 orang kusta. Melalui kisah 10 orang kusta, kita meneladani orang Samaria. Dalam Injil yang telah mengalami penyelamatan Allah, melalui Yesus pergi untuk bersyukur kepada Yesus setelah mengalami keselamatan. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas keberadaan diri kita. Telah diciptakan sebagai citra Allah, yang kita bersyukur. Karena kita diciptakan sebagai citranya. Apa yang bisa kita syukuri? Keadaan diri kita. Misalnya, akal budi yang diberikan Tuhan, kesehatan kita sampai sekarang, perlindungan dari Tuhan yang kita alami, berkat yang setiap saat mengalir dalam kehidupan kita, dan juga kemampuan-kemampuan. Kita syukuri semuanya itu. Karena itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan gratis. Teman-teman, sebagai ungkapan syukur juga ada dalam buku ini, yaitu mengenai madah suci. Ya. Ini madah suci ini boleh dibacakan, boleh dinyanyikan. Ya, coba kalau suster sekarang membacakan, ya. Ini madah atau boleh lagu menggambarkan manusia harus bersyukur dan berterima kasih karena kasihnya luar biasa. Ya, luar biasa. Saya membacakannya. Syukur dan terima kasih kepadamu, oh Tuhan. Berkat-Mu setiap hari Kau berikan padaku. Sekarang kupersembahkan seluruh jiwa ragaku, sebab tiada perbuatan mampu belas kasih-Mu. Terang sinar matahari dan kebutuhan hidupku, juga putramu sendiri Kau berikan padaku. Syukur dan terima kasih ucapkan kepadamu. Buatlah hidupku kini mengandalkan cintamu. Teman-teman, ini kata-kata ini adalah ungkapan atau menggambarkan manusia harus bersyukur dan berterima kasih. Begitu juga dalam catatan Martin, ya. Martin ini sudah meninggal, ya, tapi ada catatan yang ditemukan oleh ibunya. Maka ibunya itu membacakannya dan mengalami yang awalnya kesedihan dan sesudah dibacanya tulisan ini menjadi kegembiraan karena isi pengalaman atau catatan harian Martin ini merupakan peristiwa hidup yang bahagia, ya. Teman-teman semua boleh nanti dicatat hanya satu, ya. Satu, membuat catatan harian apa yang kamu alami, ya. Satu saja nanti. Karena setiap waktu ada peristiwa. Makna bagi kita pengalaman juga
pengalaman iman gereja juga mengajak kita untuk mampu bersyukur karena manusia adalah citra Allah. Melalui akal budi hati nurani, pengalaman pahit manis, sempurna, tidak lepas dari Allah, ya. Tidak lepas dari Allah. Maka dalam teks ini juga teks dari Injil nanti kisah tentang orang kusta, ya. Teman-teman boleh membaca nanti, ya, dibaca ada dalam kitab suci, ada juga dalam buku kita Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ya. Ada 10 orang kusta, itu yang 9 orang Yahudi, yang 1 orang itu namanya orang Samaria, ya. Yang datang bersyukur itu hanya 1 orang. Itu yang perlu kita teladani, bersyukur, ya, bersyukur. Ada juga hal yang sangat penting kita temukan dalam teks ini, yaitu percaya kepada Tuhan, mohon kesembuhan, sehingga pergi kepada Yesus untuk memohon bantuannya. Pengalaman bersyukur kepada Tuhan dalam hidup, banyak hal yang kita lakukan dan banyak pengalaman yang kita peroleh. Tetapi bisa juga banyak peristiwa atau pengalaman itu berlaku begitu saja dan seolah tanpa makna. Hari demi hari terus begitu saja. Hidup menjadi rutinitas. Ada sebaiknya sesekali kamu melihat kembali, merefleksikan, ya, mengingat kembali pengalaman-pengalaman, dan kamu dalam suasana hening, maka di saat itulah kita dapat melihat kehadiran Tuhan lewat pengalaman tersebut yang kita alami, ya. Maka kita akan menemukan syukur kepada Tuhan seperti Martin tadi, ya. Baik, untuk teman-teman semua, untuk tambahan dari sedikit penjelasan ataupun sedikit pengarahan ini, kita nanti tetap menulis dalam buku catatan yang dipahami dalam buku agama kita halaman 36. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan